Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, alhamdulillah dalam kesempatan sore hari ini kita masih diperkenankan untuk berjumpa dalam satu majelis yang berbahagia. Untuk saat ini kita akan membahas masih di tahapan hal-hal yang dijadikan oleh hawa nafsu sebagai jebakan terhadap hati kita supaya hati kita lalai pada Allah. Untuk sore hari ini kami akan membahas jebakan yang berbentuk pertama adalah dalam rumah tangga, siapapun diri kita pastinya menginginkan satu kebahagiaan. Pertama, keinginan untuk menjadi satu rumah tangga yang bahagia itu merupakan setiap keinginan diri manusia ketika sudah beranjak akad nikah. Dan di dalam ini bisa saja digunakan oleh kepentingan hawa nafsu yang kita tidak tahu. Akhirnya di dalamnya itu berupaya apa faktor yang menjadikan keluarga yang bahagia. Bahagia itu relatif ya. Menurut survei di lapangan pada umumnya, kebahagiaan satu rumah tangga itu tidak terlepas dari rasa tercukupinya kebutuhan fisik. Apakah sekunder, apakah tersier, primer, sandang, pangan, papan. Ini banyak orang yang berkesimpulan letak kebahagiaannya ada di situ. Akhirnya kita berupaya mencari solusi bagaimana tiga hal itu tercukupi, bahkan berlebihan. Lah, sudah diterangkan dalam satu ayat, jikalau hatimu kau sibukkan bermegah-megahan tiga hal tadi, maka akan menjadikan hatimu lalai pada Allah sampai akhir hayatmu. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Jelas Pak, kita akan mencari upaya
bagaimana 3 hal itu terpenuhi, bahkan berlebih-lebihan. Ini pasti, dan ini tidak bisa diganggu gugat. Padahal letak kebahagiaan, kedamaian, ketenangan satu jiwa pada hakikatnya itu tidak bertempat di situ. Akhirnya nafsu akan menggunakan situasi atau momen seperti ini dijadikan sebagai jebakan hati kita untuk lalai pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita teliti, mari kita koreksi apakah itu betul. Ya, bila mana hati disibukkan dengan 3 hal tadi, kebutuhan sandang, kebutuhan pangan, kebutuhan papan, hati disibukkan untuk memikirkan hal itu, apakah ini akan menjadikan lalainya hati pada Allah? Anda sendiri yang bisa menjawab. Itu yang pertama. Yang kedua, manusia di dunia ini sudah sayogjanya, di samping keluarga ini ingin bahagia, juga ingin semuanya apapun yang dikehendaki ikut jadi sukses. Ini sudah sayogjanya atau sudah menjadi maklum, karena ini semua karakter sifat basariah. Apapun itu maksud dan tujuannya, semua manusia ingin sukses. Nah, keinginan sukses ini dalam satu hal akan dijadikan oleh hawa nafsu bagaimana menjadikan hatimu lalai pada Allah dan berfokus diri, berkonsentrasi diri, hati menghadap terhadap kesuksesan dengan bentuk mengharapkan akan hal itu kelaksanaan. Bapak Ibu, tanda kalau 2 hal ini menjadi jebakan hawa nafsu sehingga kita lalai pada Allah, itu tandanya bagaimana? Mudah saja sebetulnya ini. Manakala ketika berlakunya satu keinginan kebahagiaan dalam rumah tangga yang didorong faktor dari 3 hal. Tadi saya katakan sandang, pangan, papan. Dalam bahasa Indonesianya itu sekunder, tersier, primer. Dorongan dari itu terus hati kita lalai dan tidak menyadari bahwasanya di situ yang berlaku Allahnya. Jelas ini keinginan yang menjadi perangkap hati kita. Pun juga kita mencari satu kesuksesan dalam satu tujuan. Keinginan ingin selalu sukses dari segi aspek apapun. Manakala itu akan menjadikan hati ini tidak mengesahkan Allah di situ, tidak memakrifatkan pada Allah hati ini, akhirnya hati ini memandang hal yang lain, maka jelas ini termasuk salah satu hati yang telah terjebak dalam kepentingan hawa nafsu.
Bukan persoalannya keinginan yang seperti itu dilarang di dalam agama, tidak. Bukan berarti apa yang dikehendaki manusia untuk mencapai satu kebahagiaan, kesuksesan secara fisik itu dilarang, tidak. Sepanjang kesuksesan, kebahagiaan secara hakiki itu juga terpenuhi dalam dirimu. Terus bagaimana solusinya? Satu sisi kita menjalankan satu keinginan tersebut, dan satu sisi bagaimana kita tidak menyalahi prosedur di dalam hukum hakikat supaya hati tidak terlalaikan dari itu semuanya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kami hormati, kita kembali kepada pesan-pesan masyayikh kita, sampai pesan-pesan Allah terhadap Muhammad. Wazkur, disuruh untuk selalu berzikir. Manakala hatimu belum menemukan kemakrifatan pada Allah, maka jangan henti-hentinya mujahadatun nafsi, memerangi hawa nafsu pada diri kita dengan cara birriyadati wal azkari, dengan riyadhah, dengan selalu mujahadah, dengan selalu zuhud bil wal azkari, dan dengan zikir. Sampai kapan? Hatta hasilah, sehingga hasilnya maksud apa? Hatimu masuk di dalam irfan, masuk di dalam makrifat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pesan masyayikh atau guru-guru akhirat kita. Ini pesan Allah langsung terhadap Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin, itu sedikit apa yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan menjadikan satu tambahan ilmu yang bermanfaat kepada kita. Yang jelas, sikap dalam hati kita menghadapi keinginan-keinginan yang dijadikan hawa nafsu sebagai jebakan supaya kita terjebak di situ. Maka untuk menghindar dari jebakan hawa nafsu bukan berarti kita tidak melaksanakan satu keinginan itu, tidak, tetapi tetap kita memegang teguh tali Allah, yaitu mujahadatun nafsi birriyadati wal azkar. Kita harus senantiasa berzikir terus menerus terhadap Allah dengan zikir yang sudah kami jelaskan, yaitu sirul asrar. Itulah Bapak Ibu beberapa hal yang harus kita lakukan ketika saat keinginan itu datang. Sekali lagi saya katakan, keinginan secara fisik bukan berarti harus kita tinggalkan untuk bisa sampai pada Allah, tidak. Tetap itu harus kita laksanakan sesuai dengan porsi kita masing-masing, seraya kita memegang teguh tali Allah.
Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.